Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Nurvita Kinanti, mahasiswi Untirta dari jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan materi kelas 11 sebagai tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 2 yang diampu oleh dosen yang saya hormati, Ibu Yuvita Oktarisa, MPD. Dengan mengikuti kurikulum 2013, maka materi pokok yang akan saya bahas di sini adalah torsi yang diambil dari bab keseimbangan dan dinamika rotasi benda tegar. Oleh karena itu, kakak akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan kali ini ya. Dimulai dengan kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, indikator pembelajaran, dan tahapan-tahapan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi pembahasannya, alangkah baiknya kita luruskan niat untuk sungguh-sungguh belajar agar materi yang dipaparkan dapat diterima dengan mudah. Ingat, fisika itu mudah loh teman-teman, asalkan kita tulus mau mempelajarinya dan sering-sering mengerjakan latihan soal. Makanya, di sini kakak mencoba untuk memaparkan dengan contoh sehari-hari, simulasi, contoh soal, dan bahasa yang mudah dicerna oleh adik-adik viewers. Baiklah, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, kakak mau nanya nih, apa sih yang muncul di pikiran kalian saat diceritakan sebuah apel yang jatuh di dekat ilmuwan yang berteduh di bawah pohon apel? Nah, sebagian dari kalian mungkin masih ingat, agak lupa, atau bahkan ada yang belum tahu ya. Kakak bantu mengingat kembali ya. Kisah tadi adalah bagaimana hukum gravitasi dirumuskan oleh seorang ilmuwan jenius, Isaac Newton. Tapi, gaya di sini nggak cuma gravitasi aja loh. Secara umum, gaya dijabarkan sebagai gerakan menarik atau mendorong suatu benda, sehingga terjadi perubahan arah, kecepatan, bahkan bentuknya, baik yang memberikan gaya aksi maupun yang menerima gaya. Dari definisi umum tadi, pasti ada beragam gaya di kehidupan sehari-hari. Seperti ada gaya pegas, gaya magnet, gaya gesek, bahkan yang tak kasat mata pun seperti gaya listrik statis, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, sudah kebayangkan kalau gaya itu sangat beragam? Namun di sini, kakak hanya akan membahas momen gaya saja. Torsi atau momen gaya adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu. Secara matematis, torsi adalah hasil dari perkalian silang dua buah vektor antara gaya dengan lengan momen. Kalau perkalian silang antar vektor menghasilkan sebuah vektor baru, maka dapat disimpulkan bahwa torsi adalah besaran vektor teman-teman. Besaran vektor artinya ia memiliki besaran dan arah. Jadi, kalian harus berhati-hati nih terhadap arah yang dilakukan oleh si gaya, karena arahnya ia menentukan tanda positif atau negatifnya suatu momen gaya atau torsi. Cara untuk menentukan apakah suatu momen gaya itu positif atau negatif adalah dengan memperhatikan ke arah jarum jam mana si gaya bergerak. Kalau searah jarum jam, maka momen gaya bernilai negatif. Sebaliknya, kalau gaya bergerak berlawanan arah jarum jam, maka momen gaya bernilai positif. Kalian cukup mengingat salah satu kondisi saja ya, biar nggak bingung. Nah, biar kalian makin mantep pemahamannya dengan torsi yang kakak jabarkan, kalian bisa lihat contohnya di animasi ini teman-teman. Kalian bisa loh mencoba simulasi virtual torsi juga, linknya ada di deskripsi ya. Setelah kalian membuka link yang telah ditautkan di deskripsi video ini, kalian tinggal mengatur sesuai kebutuhan untuk eksperimen kalian. Biasanya, di latihan soal, suatu masa batang diabaikan, maka kakak tarik weight beam ke sisi kiri hingga bernilai 0.
Lalu, untuk besar gaya, kalian bisa mengubahnya di menu Force Load. Untuk panjang batang, bisa diubah di Length Beam. Dan untuk sumbu, kalian bisa mengubahnya di Exposition Pivot. Dan terakhir, apabila mau menambahkan sudut pada sebuah gaya, maka kalian tinggal tekan box opsi di sini, lalu mengatur sudut load sesuai kemauan kalian. Untuk menu dengan akhiran effort, kalian bisa abaikan di sini. Kakak contohkan bagaimana cara menggunakannya ya. Misalkan, sebuah gaya bekerja pada ujung kanan batang, masa diabaikan dengan panjang 10 meter, sebesar 10 Newton ke bawah 90 derajat, dengan sumbu berada di tengah. Maka, kakak akan menggeser si gaya, batang, atau pivot sesuai dengan kebutuhan soal. Setelah dirasa sesuai, maka kita lihat berapa besar torsi yang dialami oleh si batang. Dan didapatkan torsinya sebesar 50 Newton. Apakah simulasi ini sesuai dengan perhitungan kita? Kalian bisa coba hitung sendiri ya dengan menggunakan rumus torsi. Catatan untuk momen gaya nih buat teman-teman. Torsi bernilai 0 apabila jaraknya sangat dekat. Ibaratnya, seperti kalian membuka pintu dengan menarik gagangnya, tapi membukanya dekat dengan engsel gagang atau sumbu pintu tersebut. Kalau kalian bayangin fenomena tadi, atau kalian praktikkan sendiri deh. Gimana? Mudah kan ngebuka pintunya? Hehe. Nah, kakak juga akan memberikan sebuah contoh soal loh. Bisa kalian lihat di sini. Ada sebuah batang dengan panjang 140 cm yang masanya diabaikan. Bekerja dua gaya F1 sebesar 20 Newton dan F2 sebesar 10 Newton dengan arah dan posisi seperti gambar berikut. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya adalah panjangnya, yaitu L adalah 140 cm, dan jangan lupa ubah ke meter, yaitu 1,4. Lengan momennya adalah jarak gaya dari pusat rotasi, yaitu 0,7 meter. Besar gayanya tadi adalah 20 Newton dan 10 Newton. Rumus torsi sendiri adalah T sama dengan R kali F dikali sin theta. Masing-masing gaya bergerak tegak lurus terhadap si batang, maka sinnya adalah 90 derajat, yaitu 1. Sehingga didapatkan untuk torsi dari F1 adalah min 14, lalu torsi yang kedua adalah sebesar min 7. Sehingga total torsi yang kita dapatkan adalah min 21 meter Newton. Ingat, tanda negatif di sini artinya searah jarum jam. Wah, kita sudah di penghujung video nih. Gimana teman-teman? Apakah kakak sudah jelas pemaparan terkait torsi? Atau makin pengen tahu lagi tentang torsi? Kalau iya, kakak seneng banget loh ternyata kalian penasaran sama torsi. Tapi sebelumnya, kakak izin cukupkan materinya sampai sini ya. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik pengucapan, penyampaian materi, maupun kesalahan suntingan di video kali ini. Kakak berharap ilmu yang telah disampaikan dapat ditelaah dengan baik dan bermanfaat bagi yang lain. Jangan lupa untuk membagikan ilmunya ke sesama ya. Jangan lupa dukung kakak juga dengan like videonya. Oh iya, walaupun kita berada di fase pembelajaran blended atau hybrid, tetap patuhi protokol kesehatan ya dengan memakai masker dan jaga jarak. Selebihnya kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.